Ia hanya pria sederhana yang mencintai istrinya. Tapi kebencian sang ibu mertua membutakan hati, hingga tumbal dipilih, doa dipanjatkan, dan darah harus dibayar. Namun langit tak tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan hati yang tenang. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang kami hadirkan, penuh makna, menyentuh hati, dan tentu saja, sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Yuk, langsung kita simak ceritanya. Pagi itu langit mendung. Gang sempit di belakang pasar Randu ramai oleh tamu sederhana. Tenda biru dipasang seadanya, dinding rumah Salwa berhias kain putih dengan tulisan, "Selamat menempuh hidup baru." Hari itu, Salwa menikah dengan Ilham, pria yang ia pilih sendiri, bukan karena harta, tapi karena kebaikannya. Tapi senyum yang biasa mengiringi pernikahan tak sepenuhnya hadir. Di balik semua kebahagiaan itu, ada mata yang sinis, suara yang ditahan, dan dendam yang belum mati. Rumah itu bukan hanya tempat mereka akan tinggal, tapi juga tempat kebencian mulai tumbuh sejak hari pertama. Ilham menyalami tamu satu persatu. Wajahnya terlihat canggung, tapi sopan. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, sedikit lusuh karena disetrika sendiri semalam. Di sebelahnya, Salwa berdiri dengan kebaya krem dan riasan tipis. Senyumnya kaku. Ia terus menatap ke arah pintu, menunggu ibunya datang. Saat akhirnya Bu Sulasi muncul, langkahnya cepat, wajahnya datar. Ia hanya berdiri sebentar di pelaminan, menyalami Ilham tanpa menatap, lalu berkata pelan ke Salwa, "Kau sudah besar. Pilihanmu sendiri, tanggung risikonya sendiri." Ia pergi tanpa menunggu makanan dihidangkan. Setelah para tamu pulang, Salwa duduk di teras, mengelap wajah dengan tisu. Ilham datang membawa segelas air. "Bunda masih marah ya?" tanyanya hati-hati. Salwa mengangguk pelan. "Dia memang gak suka kamu, Mas, tapi nanti juga luluh." Ilham diam, menatap langit yang mulai gelap. Hatinya ingin percaya, tapi dadanya sudah berat sejak tangan Bu Sulasi menyalaminya tanpa genggaman. Beberapa hari kemudian, Ilham dan Salwa mulai tinggal di rumah itu. Rumah tua 2 lantai dengan ruang depan yang dijadikan salon kecil oleh Bu Sulasi. Kevin, adik Salwa, masih kuliah di semester akhir, sering pulang larut, jarang bicara. Hari pertama tinggal, Ilham membersihkan halaman belakang yang penuh ranting. Ia ingin membuat kesan baik, tapi saat masuk ruang tengah, Bu Sulasi sedang menerima tamu salon, 2 ibu-ibu tetangga. "Ini lo menantu baruku, tukang servis elektronik. Dapatnya di pinggir jalan, bukan dari meja seminar," ucapnya sambil tertawa. Para ibu tertawa kecil, lalu menatap Ilham. Ia hanya tersenyum, menunduk, lalu berlalu ke dapur. Salwa yang mendengar dari belakang tembok menggenggam ujung bajunya, menahan amarah. Tapi ia tahu, melawan ibunya hanya akan memperpanjang luka. Malamnya, saat makan malam pertama bersama, Ilham mengambil nasi lalu menyendok sayur. Kevin menatapnya tajam. "Mas, itu lauk buat semua, bukan cuma buatmu. Gak usah rakus, biasa makan sederhana aja kan?" Ilham terdiam, sendoknya terhenti di tengah jalan. Salwa berusaha mengalihkan pembicaraan. "Kevin, dia belum tahu kebiasaan kita. Biasa aja." Tapi Bu Sulasi menambahkan dengan suara dingin, "Gak heran, dari kecil makannya seadanya, jadi pas lihat lauk lengkap begini langsung kalap." Ilham meletakkan sendok perlahan. "Maaf, saya cuma ambil sedikit." Suaranya pelan, tapi cukup jelas. Kevin tertawa pendek. Iya, sedikit. Cuma setengah mangkuk." Malam itu, Ilham tidur tanpa berkata apa-apa. Di kamar kecil di lantai 2, ia membaringkan tubuhnya di samping Salwa. Tapi matanya tak mau terpejam. "Mas, kamu marah ya?" tanya Salwa pelan. Ilham menjawab, "Enggak, aku cuma kaget. Bukan soal lauknya, tapi cara mereka lihat aku." Salwa menggenggam tangan Ilham. "Aku di sini. Aku istrimu." Ilham menarik napas panjang. "Aku tahu.
Tapi kalau rumah ini terus begini, aku takut aku kehilangan diriku sendiri. Kalimat itu menggantung di udara, tak dijawab. Beberapa hari berikutnya, Ilham menawarkan diri untuk memperbaiki stop kontak salon yang kerap konslet. Tapi Bu Sulasih menolak keras. Udah, nggak usah sok tahu. Ini rumahku. Nanti malah tambah rusak. Ilham hanya mengangguk dan mundur. Di depan pintu, ia bertemu Kevin yang baru pulang. Mas, jangan terlalu berani ya di rumah ini. Kamu itu numpang. Suara Kevin datar tapi tajam. Waktu berlalu lambat. Salwa mulai terlihat lelah. Ia sering keluar rumah hanya untuk mencari udara segar, duduk di teras rumah tetangga. Ilham mencoba tetap bekerja, keliling servis mesin cuci dan kipas angin. Tapi setiap pulang, wajahnya makin kaku. Ia mencium kening Salwa, tapi tatapannya kosong. Hatinya penuh dengan pertanyaan yang tak pernah ia ucapkan. Satu sore, Ilham duduk di ruang tengah. Bu Sulasih baru saja selesai melayani pelanggan. Ia menatap Ilham lalu berkata, "Kalau kamu pikir bisa dapat hormat di rumah ini, kamu salah. Kamu nggak punya apa-apa. Salwa aja yang buta." Ilham bangkit perlahan, menatap wajah perempuan itu. "Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya nggak minta dihina. Saya hanya ingin hidup baik." Bu Sulasih tertawa kecil. "Hidup baik? Di rumah orang? Jangan mimpi." Ilham masuk ke kamar, menutup pintu pelan. Salwa yang sedang melipat baju menghentikan gerakannya. Ilham duduk di kasur, menunduk. "Aku nggak kuat, Salwa. Aku capek. Bukan karena kerjaanku, tapi karena rumah ini." Ia tak melanjutkan. Suaranya terputus. Salwa mendekat, duduk di sebelahnya. Tapi Ilham tidak menoleh. Pandangannya kosong, dadanya sesak. Bukan karena lapar, bukan karena lelah, tapi karena perasaan tidak dianggap yang mulai menggerogoti keyakinannya sedikit demi sedikit. Di luar kamar, terdengar suara Kevin tertawa keras sambil menelepon temannya. "Iyalah, kakakku nikahin cowok kere. Tiap hari nonton sinetron drama di rumah sendiri." Tawa itu menembus dinding, dan tak ada yang bisa menghentikannya malam itu. Tawa Kevin malam itu masih terngiang di kepala Ilham. Bahkan ketika lampu kamar sudah padam dan Salwa terlelap di sampingnya, suara itu masih seolah bergema di dinding-dinding sempit yang terasa makin menghimpit. Ilham memejamkan mata, tapi dadanya tetap sesak. Ia tak bisa menjawab tawa itu, karena setiap kali ia bicara, yang ia hadapi bukan sekadar cemoohan, tapi sistem utuh dalam rumah itu yang sejak awal menolaknya sebagai bagian dari mereka. Pagi harinya, Ilham sudah bangun lebih dulu. Ia mencuci mukanya di kamar mandi luar dan menjerang air panas di dapur sebelum Salwa bangun. Tanpa diminta, ia membersihkan halaman, menyapu dedaunan, dan mengangkat pot bunga yang tumbang karena angin semalam. Ketika Bu Sulasih keluar dari kamar dan melihat Ilham sedang membersihkan got kecil di samping rumah, ia hanya melirik tanpa suara. Tapi saat Kevin keluar dan nyaris menginjak sepatu mahalnya karena air got menyiprat ke teras, suara keras itu muncul. "Kalau bersihin got, jangan sampai nyiprat ke lantai. Ini rumah orang, bukan lapak servis jalanan," teriak Kevin sambil menunjuk ke lantai. Ilham menoleh pelan. "Maaf, tadi saya belum sempat lap," katanya singkat. Kevin mendengus. "Kalau kamu kerja di rumah ini, ya kerja yang benar. Bukan asal-asalan." Ilham tidak membalas. Ia berdiri, mengambil kain pel, dan membersihkan cipratan air sambil menahan napas yang mulai berat. Salwa keluar dari dalam rumah, membawa 2 gelas teh. Ia melihat suaminya jongkok di lantai, sedang membersihkan bekas air dengan kepala tertunduk. "Mas, udah, biar aku yang pel," katanya lembut. Ilham menggeleng. "Aku nggak apa-apa." Tapi dari matanya, Salwa tahu, sesuatu di dalam diri Ilham mulai pecah sedikit demi sedikit. Hari itu, Ilham pergi keliling kampung membawa tas kecil berisi alat-alat servis. Ia memperbaiki kipas angin rumah Bu Marni, lalu memperbaiki kabel lampu taman rumah Pak Yadi. Setiap upah yang ia dapat disimpan rapi, sebagian untuk beli susu, sebagian untuk tabungan kecil mereka. Tapi saat kembali ke rumah sore harinya, motor tuanya basah kuyup. Seluruh bodinya disiram air comberan. Bau menyengat menyelimuti halaman. Kevin berdiri di dekat pagar dengan rokok di tangan.
Tadi motormu aku bilas. Kayaknya kamu lupa bawa ke tempat cuci, jadi aku bantuin, katanya sambil tertawa. Ilham tidak menjawab. Ia hanya menatap motor itu lama, lalu mendorongnya perlahan ke halaman belakang. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan sesuatu yang tak bisa ia luapkan. Di malam hari, suasana makan kembali tegang. Bu Sulasi memandang Ilham dari ujung meja. "Kamu tadi pulang bawa uang berapa?" tanyanya tiba-tiba. Ilham kaget. "Maaf, Bu," ulangnya. "Kamu kerja, kan? Dapat berapa? Jangan-jangan kamu kerja sambil nyopet," sindirnya tajam. Salwa meletakkan sendoknya. "Bu, jangan begitu." Tapi belum selesai ia bicara, suara keras menggebrak meja. "Jangan bela suamimu yang cuma bisa numpang," kata Bu Sulasi sambil berdiri. Ia lalu meninggalkan meja makan dan masuk ke kamarnya. Kevin menyusul, tapi sebelum masuk, ia menatap Ilham dan berkata pelan, "Nikah sama kakakku bukan berarti kamu jadi raja di rumah ini." Ilham menatap piringnya. Nafsu makannya hilang. Salwa menunduk dalam. Mereka makan dalam diam. Hanya bunyi sendok menyentuh piring yang tersisa. Malam itu, saat Salwa mandi, Ilham membereskan alat-alat servisnya dan memeriksa dompet kecil tempat ia menyimpan upah hari itu. Isinya masih utuh. Tapi ketika ia membuka laci lemari, ia kaget melihat isinya berantakan. Beberapa baju tergulung asal. Tas kecil milik Salwa tergeletak dengan resleting terbuka. Tak lama kemudian, suara langkah kaki tergesa dari luar terdengar. Pintu kamar mereka didobrak. Bu Sulasi berdiri di depan pintu dengan tatapan tajam. "Mana kalung emasku?" teriaknya. Ilham berdiri. "Kalung apa, Bu?" tanyanya bingung. "Jangan pura-pura. Kamu yang paling terakhir keluar dari rumah tadi siang." Bu Sulasi masuk, menggeledah lemari tanpa permisi. Ia membongkar tas, membalikkan selimut, membuka kantong baju. Ilham hanya diam, berdiri dengan rahang mengeras. Salwa keluar dari kamar mandi tergesa dan menjerit, "Ibu, cukup. Kalau bukan dia yang ambil, siapa lagi? Kalian butuh uang, kan? Biar bisa pindah dari rumah ini," kata Bu Sulasi sambil membanting laci. Salwa menahan tangisnya. "Ibu keterlaluan. Mas Ilham gak kayak gitu." Tapi jawaban Bu Sulasi hanya satu. Tamparan keras mendarat di pipi Salwa. Ilham melangkah maju, ingin menghentikan. Tapi Bu Sulasi menantangnya. "Kamu mau angkat tangan ke orang tua istrimu? Coba." Ilham tidak bicara. Ia menatap Salwa yang memegangi pipinya. Air mata turun deras. Dalam diamnya, Ilham merasakan sesuatu dalam dirinya remuk. Kevin muncul dari lorong kamar. "Apa ribut-ribut ini?" tanyanya malas. Lalu, dengan nada sinis, ia menunjuk Ilham. "Mas ini kayaknya udah mulai berani ya? Baru kerja servis doang, gayanya udah macam juragan." Ilham memejamkan mata. Tangannya mengepal, tapi ia tak bergerak. Malam itu, Ilham duduk di kasur tanpa bicara. Salwa duduk di sisinya, memegangi tangannya. "Aku minta maaf, Mas. Aku udah bikin kamu harus tahan semua ini." Ilham menoleh, suaranya pelan. "Bukan salahmu, tapi aku nggak tahu sampai kapan aku bisa jadi diam seperti ini." Salwa memeluk Ilham dari samping, tubuhnya gemetar. Lampu kamar dimatikan. Tapi malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Udara dingin menyelinap lewat jendela kecil. Ilham menatap langit-langit, tak bisa tidur. Di luar, suara gerobak lewat. Di dalam, batinnya berteriak. Ia tak tahu apa yang harus dipertahankan lebih dulu, harga dirinya, atau pernikahannya. Dan ketika suara ketukan pelan terdengar dari arah dapur, tidak ada dari mereka yang sanggup bergerak. Malam itu masih membekas. Salwa belum bicara banyak sejak tamparan itu, dan Ilham masih tidur dengan mata terbuka di setiap detiknya. Mereka tidak saling menyalahkan, tapi suasana di kamar itu sudah berubah. Tak ada yang berani menyentuh luka yang baru terbuka. Di luar kamar, langkah kaki Bu Sulasi terdengar bolak-balik sejak pagi buta. Sejak insiden penggeledahan itu, udara dalam rumah makin berat. Tak ada yang menyapa, tak ada yang menyuguhkan teh seperti biasa. Semuanya terasa seperti ruang tunggu menuju perpisahan yang tak diucapkan.
hanya ditahan dalam diam dan geram. Beberapa hari setelah itu, Reni, keponakan Bu Sulasih yang sedang magang di kota, menginap di rumah selama 2 malam. Ia tidur di kamar depan, jarang keluar, dan tak banyak bicara dengan Salwa ataupun Ilham. Tapi suasana mulai berubah pagi itu, saat terdengar jeritan dari kamar mandi. Reni pingsan, dan setelah dibawa ke bidan terdekat, ia dinyatakan mengalami keguguran dini. Ketika Ilham pulang dari memperbaiki mesin cuci pelanggan, ia sudah disambut dengan tatapan tajam dari Bu Sulasih. Sudah aku duga, lelaki yang tinggal serumah dengan perempuan lain pasti ada niat macam-macam. Suara Bu Sulasih menusuk seperti jarum. Ilham terdiam, tidak paham maksudnya. Salwa memegang tangan Ilham, tapi ditarik kasar oleh ibunya. Jangan bela dia. Reni sudah bilang dia merasa diawasi tiap malam. Dan siapa lagi yang tinggal di sini selain kalian berdua? Ilham mencoba menjelaskan, saya kerja dari pagi sampai sore. Saya bahkan jarang ketemu Reni. Tapi ucapan itu seperti dilempar ke dinding kosong. Tak satu pun masuk ke telinga Bu Sulasih. Keesokan harinya, mulut busung sudah lebih cepat dari angin. Seluruh warga gang belakang tahu kabar itu. Di warung, di pos ronda, bahkan anak-anak kecil pun menyebut nama Ilham sambil tertawa. Salwa pulang dari belanja dengan mata berkaca-kaca. Ibu pemilik warung menolak dibayar dengan alasan tidak ingin dilibatkan. Bahkan Bu Marni, pelanggan tetap Ilham, membatalkan servis kipasnya. Ilham melihat dari balik jendela, bagaimana satu persatu orang mulai menjauh, bukan karena dosa yang ia lakukan, tapi karena dosa yang ditanam dengan sengaja. Sore itu, Pak Harto, Ketua RT, datang ke rumah. Duduk di ruang tamu dengan wajah kikuk. Saya datang bukan mau nuduh, tapi warga mulai resah. Nama kamu disebut-sebut. Bisa nggak kamu kasih penjelasan? Ilham mengangguk. Saya nggak pernah menyentuh Reni. Saya bahkan jarang ada di rumah. Pak Harto menghela napas. Saya percaya. Tapi warga nggak semua mikir panjang. Mereka cuma tahu gosip. Salwa hendak bicara, tapi Bu Sulasih datang dari dapur dan memotong pembicaraan. Biarkan saya yang urus. Saya tuan rumah di sini, katanya dingin. Ia menatap Pak Harto dengan senyum tipis. Biar masalah ini nggak meluas, saya ada usul. Mungkin sudah waktunya Salwa dan suaminya mencari tempat sendiri. Biar nggak tambah gaduh. Rumah ini terlalu kecil untuk menampung orang luar dengan masalah. Ilham diam. Salwa menatap ibunya dengan mata yang nyaris meledak. Tapi Bu Sulasih menatap balik seolah berkata, "Beranikan kau melawan?" Pak Harto hanya menunduk. Lalu pamit dengan alasan urusan ronda. Setelah pintu tertutup, Salwa berdiri dan menatap ibunya tajam. Ibu tahu Ilham gak salah. Kenapa terus dihina? Tapi yang ia dapat hanya tawa pendek. Kalau kamu memang yakin suamimu bersih, silakan hidup dengannya di tempat lain. Buktikan bahwa hidupmu memang layak dibela. Malam itu, tanpa banyak bicara, Ilham mulai memasukkan baju ke dalam koper. Ia tidak marah. Justru diamnya lebih menyesakan. Salwa ikut mengepak perlengkapan mereka. Tidak ada air mata yang jatuh. Hanya kesunyian yang melingkar erat. Mbak Ririn berdiri di depan kamar, tak sanggup berkata apa-apa. Kevin melintas di lorong dan melihat koper-koper itu. Oh, akhirnya tahu diri juga, katanya sambil tertawa keras. Jangan lupa bawa semua barangmu ya, Mas. Jangan tinggalin bau numpang di sini. Ilham tidak menoleh. Ia menarik koper besar keluar rumah, disusul Salwa yang memeluk tas kecil. Ketika melewati ruang tamu, Bu Sulasih duduk tenang di sofa sambil memijat kakinya. Selamat jalan. Jangan kembali sebelum tahu caranya hidup layak, katanya pelan namun menusuk. Salwa hanya menunduk, dan Ilham menatap lantai sepanjang jalan keluar. Udara sore menusuk kulit, tapi bukan karena dingin, melainkan karena rasa malu yang menggerogoti dari dalam. Jalanan sepi. Beberapa tetangga pura-pura tidak melihat mereka lewat. Tak ada yang menyapa, tak ada yang peduli. Saat mereka tiba di gang kecil tempat kos yang disewa secara mendadak, Salwa duduk di tepi ranjang sempit dan memeluk lututnya. Ilham berdiri di dekat jendela kecil yang hanya memandang tembok belakang rumah sebelah. Di balik keheningan itu, ada sesuatu yang tumbuh. Bukan kemarahan,
Bukan niat membalas, tapi luka. Luka yang perlahan-lahan mulai mengambil tempat dalam dirinya. Luka yang tidak mengalir, tapi mengendap. Dan dalam sepinya malam yang datang tanpa suara, Ilham tahu, sabarnya tidak lagi terasa cukup. Kos kecil di ujung gang sempit itu pengap dan lembab. Namun jauh lebih tenang dibandingkan rumah besar yang dulu mereka tinggali. Meski sempit, di sana Ilham dan Salwa bisa bernapas tanpa suara yang merendahkan mereka setiap hari. Tapi luka dari hinaan Kevin, tamparan Bu Sulasih, dan pengusiran yang dilapisi alasan moral itu tak hilang begitu saja. Salwa masih sering terbangun di malam hari, memegangi lengan Ilham seperti takut ia akan pergi tanpa jejak. Ilham sendiri belum bisa tidur dengan tenang. Ia terus memutar dalam kepalanya. Apa sebenarnya yang ia rusak? Hingga tak dianggap pantas hidup layak di tengah keluarga yang katanya menginginkan yang terbaik untuk Salwa? Sepekan sudah mereka tinggal di kos itu. Ilham masih keliling memperbaiki alat rumah tangga warga, meski pelanggan mulai berkurang. Salwa sesekali ikut membantu, menjahit pakaian atau membersihkan rumah kontrakan tetangga. Mereka hidup dari sisa-sisa harga diri yang dikumpulkan dengan diam dan kerja. Tapi jauh di tempat lain, tepatnya di ruang belakang rumah Bu Sulasih, ketenangan itu dianggap penghinaan baru. Dia pikir dengan pergi dari sini, dia menang. Suara Bu Sulasih terdengar parau saat berbicara dengan Bu Sum. Anak seperti itu harusnya nggak cuma disingkirkan, harus dilenyapkan. Bu Sum, tetangga yang haus drama, hanya tersenyum kecil sambil menyodorkan ide yang lebih gelap. Kalau cuma usir orang kayak dia, nggak cukup, Bu. Tapi kalau Bunda mau, saya tahu tempat orang pintar. Mbah Gondo. Orang desa sebelah. Banyak yang bilang apa yang dia sebut, jadi. Hari berikutnya, mereka berdua benar-benar pergi. Di dalam plastik hitam yang dibungkus kain putih, Bu Sulasih membawa pakaian bekas Ilham yang masih tersimpan, kaos dalam dan selembar handuk kecil yang dulu dipakai Ilham untuk mengelap motor. Ia juga membawa rambut dari sisir lama Ilham yang diam-diam ia simpan sebelum diusir. Di rumah kayu tua yang gelap dan bau kemenyan itu, Mbah Gondo menatap Bu Sulasih lama sekali sebelum bertanya, "Betul ini niatnya mau dikembalikan ke tanah?" Bu Sulasih mengangguk tanpa ragu. "Namanya Ilham." "Anaknya siapa?" "Entah. Yang saya tahu, dia suami dari anak saya. Tapi bukan suami yang kami pilih." Mbah Gondo memulai ritualnya. Asap mengepul dari kemenyan. Sesaji diletakkan mengelilingi boneka kecil dari jerami yang dibungkus kain milik Ilham. Uang amplop ditaruh di tengah. Saat mantra dilantunkan, Bu Sulasih menyebut nama Ilham dengan lirih namun penuh kebencian. Di saat yang sama, langit di luar berubah cepat. Awan hitam menggulung, angin tiba-tiba bertiup kencang meski tak ada hujan. Ilham yang sedang memperbaiki blender di dapur kos tiba-tiba menggigil. Bulu tengkuknya berdiri. Ia menoleh ke jendela kecil yang bergoyang, lalu ke arah pintu yang terbuka sedikit tanpa sebab. Salwa dari dalam kamar menatap Ilham dengan wajah cemas. "Mas, kamu nggak apa-apa?" Ilham mengangguk perlahan, tapi dadanya mulai sesak, seperti ada beban yang menempel kuat di punggungnya. Malam itu, angin berdesing lebih tajam dari biasanya. Pepohonan di sekitar kos bergoyang keras. Suara seng bergemeretak, genting bergetar seperti ingin lepas. Salwa duduk di tepi kasur, memeluk lututnya. "Kok serem ya malam ini?" Ilham tak menjawab. Ia hanya duduk di lantai, menatap ke arah pintu. Dalam diamnya, ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Rasanya seperti dipanggil. Seperti dilihat dari tempat yang jauh tapi sangat dekat. Pagi harinya, Salwa membuka pintu kos dan menjerit kecil. Seekor kucing mati tergeletak di depan pintu. Tubuhnya kaku, lehernya terpelintir aneh, dan matanya terbuka lebar seperti ketakutan. Ilham berdiri di belakangnya, terdiam lama. Warga sekitar menghindar lewat. Beberapa hanya melirik, lalu cepat-cepat pergi. Salwa memegangi lengan Ilham. "Mas, ini nggak biasa. Kita diganggu, ya?" Ilham tidak menjawab, tapi dalam dirinya, ada sesuatu yang membisikkan bahwa semua ini bukan kebetulan. Ia mencoba berpikir logis, menepi segala prasangka. Tapi tubuhnya mulai merasa dingin tanpa sebab. Nafasnya sering tak teratur. Dan tiap malam, suara ketukan pelan di dinding samping kamar tak pernah hilang.
Ia pernah membuka pintu, tapi hanya angin yang datang. Suatu malam, Ilham duduk lama di lantai kamar. Lampu dimatikan. Salwa sudah tertidur. Ia menatap langit-langit yang menghitam, dan dalam pikirannya, ada bayangan tangan seseorang yang sedang menggenggam namanya erat-erat dan melemparkannya ke jurang. Tapi siapa? Dan mengapa? Ia tidak tahu. Yang ia tahu, sejak pindah dari rumah itu, bukan ketenangan yang ia dapat, tapi rasa seperti sedang dikejar. Dan saat Salwa menggeliat dalam tidur, tubuhnya dingin, dan nafasnya pendek-pendek. Ilham tahu, yang diincar bukan hanya dirinya, tapi keluarganya. Rumah kecil mereka. Hidup mereka. Sesuatu sedang mendekat, tapi belum memperlihatkan wujud. Dan Ilham belum tahu, sampai kapan ia bisa berdiri sebelum jatuh. Ketika Ilham duduk termenung di tepi ranjang, tubuh Salwa yang dingin masih bersandar padanya. Kucing mati di depan kos dan malam-malam tanpa suara telah mengubah cara Ilham memandang dunia. Ia tak lagi merasa hanya sedang menghadapi manusia, tapi sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu yang bekerja dalam diam, menyusup lewat angin, dan memanggil dari balik dinding. Tapi Ilham memilih diam. Ia tetap bangun pagi, tetap keliling membawa tas servis, tetap tersenyum pada pelanggan. Ia tidak bicara soal rasa berat di dadanya, atau suara bisikan di malam hari. Ia hanya bekerja. Dan dari kerja itu, tanpa ia cari, satu demi satu pelanggan mulai berdatangan. Seseorang memvideokan Ilham saat ia memperbaiki blender ibu warung dengan sabar. Video itu viral. Komentar di media sosial menyebut Ilham jujur, tangguh, dan pekerja keras. Dalam sekejap, orderan servis datang bertubi-tubi. Bahkan pemilik toko elektronik di pasar besar mengundang Ilham untuk kerjasama. Salwa menangis saat menerima uang upah harian yang nilainya lebih besar dari yang pernah mereka pegang selama tinggal di rumah Bu Sulasi. Tapi kebahagiaan itu tidak membuat Ilham lupa. Karena di balik semua itu, rasa dingin yang menempel di tengkuknya belum pergi. Sementara itu, di rumah besar yang kini hanya diisi 3 orang, suasana perlahan berubah. Lampu ruang tamu sering berkedip sendiri. Udara di dalam rumah terasa lebih lembab, meski semua jendela sudah dibuka. Kevin mulai mengeluh sakit kepala tiap sore. Ia sering memegang perut, mual, dan mendadak pucat. Setiap malam, tepat saat azan maghrib berkumandang, Kevin terbangun dari tidur siangnya dengan tubuh berkeringat dan mata melotot. Ia mengaku melihat seseorang berdiri di pojok kamar. Dia diam aja, tapi matanya kayak nembus ke dada. Katanya suatu malam, Bu Sulasi tidak langsung panik. Ia menyalahkan Mbak Ririn, menyuruhnya lebih rajin bersih-bersih. Tapi Mbak Ririn justru mulai ketakutan. Ia mengaku pernah melihat bayangan Ilham berdiri di dapur, menghadap ke lemari perabot. Saya panggil, Bu. Tapi dia nggak jawab. Pas saya nyalain lampu, nggak ada siapa-siapa, bisiknya. Bu Sulasi menampar bahunya, menyuruhnya diam, lalu meracik kembali kemenyan dan air bunga yang biasa ia taruh di pojok dapur. Tapi semakin hari, Kevin makin sering jatuh. 2 kali terpeleset di tangga kecil ke lantai 2 meski tidak basah. Sekali waktu, ia jatuh di kamar mandi saat membasuh wajah. Tubuhnya memar, pundaknya membiru. Ia mulai jarang keluar kamar, dan mengurung diri menjelang sore. Wajahnya terlihat pucat, matanya merah seperti tak pernah tidur. Salwa sempat datang diam-diam menjenguk, tapi Kevin hanya menatap kosong dan berkata, "Pergi, aku nggak kenal kamu." Di malam berikutnya, saat udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya, Bu Sulasi kembali mendatangi Mbah Gondo. Ia membawa sesajen lebih banyak. Ayam cemani, bunga 7 rupa, dan amplop yang isinya 2 kali lebih tebal dari sebelumnya. "Kenapa belum terjadi? Kenapa masih hidup?" katanya dengan suara tercekat. Mbah Gondo menatapnya lama, lalu berkata datar, "Kadang yang kita sebut bukan nama tapi cermin." Perkataan itu tidak dipahami Bu Sulasi. Ia mengira tumbalnya kurang kuat. Ia kembali ke rumah, menambahkan nama Ilham dalam 2 malamnya lebih keras dari sebelumnya. Ia bakar lebih banyak kemenyan, bahkan menyiram air bunga ke depan pagar kos Ilham saat lewat pagi-pagi. Tapi setiap kali ia pulang, rumahnya makin hampa. Bau amis kadang muncul dari arah dapur. Langkah kaki terdengar padahal tidak ada yang berjalan. Dan setiap Kevin tertidur, tubuhnya gemetar seperti demam tinggi.
tapi suhu badannya normal. Ilham sendiri belum tahu apa yang sedang terjadi. Tapi ia mulai sering bermimpi berdiri di depan rumah besar itu, menatap ke arah dapur. Dalam mimpinya, lampu di dapur menyala, tapi tak ada siapapun di dalam. Ia hanya mendengar tangisan lirih, seperti suara anak kecil memanggil nama seseorang, atau mungkin memanggil pulang sesuatu yang telah dikirim jauh-jauh. Ketika ia terbangun, keringat dingin membasahi lehernya, dan Salwa selalu memegang tangannya lebih erat dari malam sebelumnya. Di rumah Bu Sulasi, malam itu, Kevin terbangun lagi saat azan maghrib. Ia berteriak dari kamar, meminta tolong sambil memukul tembok. Saat Bu Sulasi masuk, Kevin hanya menggigil. Dia di sini, dia berdiri di atas lemari, dia nggak punya wajah, teriaknya. Tapi yang dilihat Bu Sulasi hanya ruangan kosong dan lampu yang redup. Malam itu, udara menjadi sangat dingin. Pintu-pintu menutup sendiri. Dan di pojok ruang makan, Mbak Ririn melihat sesuatu. Bayangan hitam berdiri dengan tangan menggenggam sesuatu yang meneteskan air merah gelap. Ia lari keluar rumah dan tak pernah kembali. Bu Sulasi duduk di tengah ruang keluarga, memeluk tubuh Kevin yang kejang dalam pelukannya. Ia menatap ke langit-langit dan berkata dalam hati, "Kenapa bukan dia, kenapa bukan Ilham?" Tapi ia tahu, tidak semua nama bisa dikendalikan manusia. Karena kadang, yang dibaca dalam mantra bukan nama musuh, tapi dosa sendiri yang memantul kembali. Dan saat jam berdetak menuju tengah malam, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Pelan, berat, tapi pasti. Langkah kaki dari arah dapur malam itu masih menggetarkan lutut Bu Sulasi. Ia tak berani menoleh, tak mampu memanggil nama Kevin, dan tak punya keberanian untuk memeriksa. Ruang keluarga yang biasanya dipenuhi suara gosip dan perintah kini sunyi seperti kuburan. Kevin berbaring di kamarnya, tubuhnya menggigil meski selimut membungkus rapat. Ia tak bicara sejak tadi pagi, hanya menatap langit-langit dengan mata kosong, seolah menanti sesuatu datang menjemputnya. Tapi Bu Sulasi menolak percaya bahwa ini balasan. Ia justru menambah mantra, mempertebal doa, dan menyebut nama Ilham lebih kencang dalam bisikannya. Kali ini, ia benar-benar ingin semuanya berakhir. Hari itu hari Jumat. Langit cerah sejak pagi, tapi sejak siang perlahan berubah abu-abu. Salwa, yang sedang hamil muda, pergi ke warung membeli tahu goreng dan nasi hangat untuk Ilham. Ia tersenyum kecil, merasa hari ini sedikit tenang, walau semalam mimpi buruk tentang rumah ibunya kembali muncul. Di warung, ia menyapa Bu Ayu, pemiliknya, yang baru saja menonton video jasa servis Ilham dari TikTok. "Suamimu jadi inspirasi orang sini sekarang, Salwa. Kamu bangga, ya?" Salwa hanya menjawab dengan senyum pelan, tapi dalam hatinya ada perasaan tidak enak yang entah datang dari mana. Di rumah Bu Sulasi, Kevin baru saja pulang dari tempat kerja. Bajunya basah oleh keringat dan wajahnya kusam. Ia langsung masuk kamar mandi. Dari dalam, terdengar air menyiram dan dentingan gayung yang jatuh. Bu Sulasi duduk di ruang tengah, membuka kitab kecil berisi tulisan tangan dari Mbah Gondo. Ia mengulum dupa yang masih basah dan mulai membaca doa dengan suara lirih. Biar nyawanya hilang dari dunia ini, biar tubuhnya kembali jadi debu. Mantranya makin pelan, makin dalam, dan matanya mulai berat. Tapi mendadak, angin menderu dari arah jendela. Tirai berkibar keras. Langit di luar gelap seketika. Kevin keluar dari kamar mandi dengan tubuh menggigil. Ia belum sempat mengeringkan rambut, tapi langkahnya tertatih. Ia hendak ke kamar, tapi suara azan dari surau dekat rumah membelah udara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya panjang dan jernih, tapi menggema seperti menghantam dinding rumah itu. Saat itu juga, suara dentuman terdengar dari arah dapur. Suara yang tidak seperti benda jatuh biasa. Suara itu menggetarkan lantai. Bu Sulasi berdiri kaget. "Kevin!" Panggilnya panik. Tidak ada jawaban. Ia berlari ke arah dapur, tapi terhenti di ambang pintu. Tembok tua yang sejak lama retak, yang berkali-kali diberi tambalan semen seadanya, kini telah roboh sepenuhnya. Reruntuhan menutupi lantai, puing-puing berserakan. Di antara bata dan debu, tubuh Kevin tergencet, lehernya miring, dan kakinya tertutup bongkahan beton. Di tangannya, sebuah sajadah kecil tergenggam erat. Matanya masih terbuka, tubuhnya masih bergerak pelan, bernapas, tapi lemah sekali.
Kevin! Teriak Bu Sulasi sekeras-kerasnya. Ia berlari, mencoba mengangkat batu bata besar, tapi tangannya gemetar. Darah mengalir dari kepala Kevin, menyusup ke celah-celah lantai. Suara azan masih bergema, tapi kini berubah menjadi gema yang menghantam kesadaran. Para tetangga mulai berdatangan. Beberapa mencoba menolong, mengangkat puing, memanggil ambulans. Tapi dari pandangan mereka, semuanya sudah terlambat. Nafas Kevin tersendat, seperti mengejar sisa-sisa waktu yang tak lagi tersedia. Ia menatap ke langit-langit, lalu ke arah ibunya. Tidak ada suara yang keluar, hanya mata yang berbicara dan perlahan berhenti bergerak. Tubuh Kevin ditarik perlahan dari puing-puing. Suasana di rumah itu menjadi sunyi, bahkan suara angin pun berhenti. Sajadah kecil yang masih berada di genggamannya basah oleh darah, tapi tidak robek. Bu Sulasih jatuh terduduk. Mulutnya membuka, tapi tak ada suara yang keluar. Beberapa tetangga memegangi tubuhnya yang menggigil, tapi tidak ada yang bisa menghapus pandangan terakhir dari mata anak kandung yang ia bela mati-matian, bahkan lebih dari doa untuk keselamatan. Dalam batinnya, Bu Sulasi ingin berteriak bahwa ini salah Ilham, tapi hatinya sendiri menolak. Karena bukan Ilham yang ada di dapur itu, bukan Ilham yang tinggal di rumah itu, bukan Ilham yang tidur dengan sajadah dalam genggaman, dan bukan Ilham yang tiap malam ketakutan saat azan berkumandang. Langit yang mendung masih menggantung. Surau kecil di seberang rumah menutup pengeras suaranya. Dan dalam detik yang terasa hampa, Bu Sulasi mendongak ke atas, dan menemukan rumahnya lebih dingin dari sebelumnya. Tapi kali ini, bukan karena angin, bukan juga karena malam, tapi karena kehilangan yang ia ciptakan sendiri. Dan ketika suara adzan Isya mulai terdengar dari kejauhan, pintu dapur yang setengah runtuh itu kembali berderit sendiri. Pintu dapur yang berderit sendiri malam itu menutup segalanya. Bukan hanya cahaya dari luar yang lenyap, tapi juga harapan dalam hati Bu Sulasi yang tak lagi punya pegangan. Tubuh Kevin yang kaku, wajahnya yang pucat dan bibirnya yang membiru, masih terus terbayang di pelupuk mata. Ketika jenazah anak lelakinya dimandikan, ia hanya duduk mematung. Tak satu pun doa ia lafalkan. Bahkan saat peti ditutup dan mobil jenazah bergerak meninggalkan halaman, langkahnya tak mampu mengejar. Hanya mata kosong dan napas yang bergetar menyertai hari paling sepi yang pernah ia lalui. Malam pertama setelah Kevin dimakamkan, rumah itu sunyi namun terasa penuh. Udara di ruang tamu mengendap seperti kabut, dan lampu yang menyala terang tak bisa mengusir perasaan dingin di setiap sudut. Mbak Ririn yang sejak pagi membersihkan sisa puing dapur, akhirnya tertidur di ruang tengah. Tapi sekitar tengah malam, suara langkah pelan terdengar dari arah dapur. Bukan suara biasa, tapi seperti sandal basah diseret perlahan. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar Kevin, dan pintu itu berderit pelan, terbuka sendiri meski tak ada angin. Mbak Ririn terbangun dengan keringat dingin. Ia menahan napas, tubuhnya kaku. Matanya menatap ke arah lorong yang gelap. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara langkah tadi masih jelas di telinganya. Ia bangkit perlahan, tapi tak berani mendekat. Dalam hatinya, ia tahu, rumah itu tidak lagi dihuni hanya oleh orang yang hidup. Dan ketika dini hari menjelang, terdengar suara gesekan di dalam kamar Kevin, seperti benda berat digeser. Mbak Ririn menangis dalam diam, lalu kembali tidur dengan mulut terkunci oleh takut. Bu Sulasi terbaring di kamar sejak sore. Tubuhnya demam tinggi, tapi tidak berkeringat. Setiap kali dipanggil, ia hanya bergumam pelan. Kadang menyebut nama Kevin, kadang menyebut Ilham, kadang berkata, "Aku nggak minta ini, aku cuma mau kamu pergi." Sejak siang, ia tak mau makan, tak mau bicara. Wajahnya pucat, dan matanya cekung seperti ditarik ke dalam. Tangannya dingin meski selimut menutup rapat tubuhnya. Mbak Ririn meletakkan segelas air di meja, tapi tak disentuh. Suara yang keluar dari mulut Bu Sulasi hanya rintihan kecil seperti bayi yang kesepian. Keesokan paginya, kabar mengejutkan datang dari desa sebelah. Embah Gondo ditemukan tergantung di pohon asem dekat sungai. Tubuhnya membiru, lidahnya menjulur, dan wajahnya hitam seperti terbakar dari dalam. Tak ada surat, tak ada penjelasan. Tapi warga tahu, tak semua kematian butuh alasan. Orang-orang bilang, tumbal yang gagal akan kembali menagih.
Dan penagih itu tidak hanya mengambil nyawa, tapi juga jiwa yang tinggal dalam rumahnya. Berita itu sampai ke telinga Bu Sulasih, tapi tak ada reaksi dari tubuhnya. Ia hanya menatap langit-langit, matanya mengembun tapi tak tumpah. Salwa datang sore itu, membawa bubur hangat dan niat yang bercampur antara kasihan dan benci. Ia masuk perlahan ke kamar, duduk di kursi samping ranjang. "Bu," ucapnya pelan, "aku tahu ibu nggak pernah suka Mas Ilham. Tapi Kevin dia nggak salah." Tak ada balasan. Hanya suara napas yang berat dan gerakan mata yang menoleh perlahan. "Ibu tahu nggak? Kevin tidur dengan sajadah di tangannya," lanjut Salwa. "Dia ketakutan, dia nggak bisa tidur sejak malam-malam terakhir dia dengar sesuatu di kamarnya." Salwa menatap wajah ibunya yang basah oleh air mata yang tak pernah diusap. "Aku nggak datang untuk menyalahkan. Aku cuma mau tahu, kenapa? Kenapa harus Kevin yang pergi?" Bu Sulasih memejamkan mata. Bibirnya bergerak pelan. "Aku cuma mau dia hilang." Bisikannya hampir tak terdengar. Salwa menegakkan badan, matanya mulai bergetar. "Siapa, Bu? Siapa yang ibu maksud?" Tapi pertanyaan itu tak dijawab. Bu Sulasih hanya terisak pelan. Lalu tiba-tiba memeluk bantal di dadanya dan menangis seperti anak kecil. Saat Salwa keluar dari kamar, udara dalam rumah itu seperti makin berat. Dinding yang dulu penuh bingkai keluarga kini tampak kosong. Tangga menuju kamar atas berderit pelan meski tak ada yang melangkah. Bau dupa yang dulu disukai Bu Sulasih kini menusuk hidung dan membuat kepala pening. Di dapur, meja yang pernah digunakan Kevin untuk makan mie instan masih tertinggal sendok plastik kotor yang tak pernah dibersihkan. Semuanya diam. Semuanya berhenti. Dan di malam itu, ketika Mbak Ririn mencoba menutup semua jendela karena angin mendadak bertiup kencang, ia melihat bayangan seseorang berdiri di pojok ruang makan. Tidak bergerak, tidak menoleh, hanya berdiri, dan di tangannya masih tergenggam sajadah yang sama. Bayangan yang berdiri di pojok ruang makan malam itu menjadi batas terakhir bagi Mbak Ririn. Pagi harinya, dengan langkah tergesa dan mata merah karena tak tidur, ia mengemas barang-barangnya dan meninggalkan rumah Bu Sulasih tanpa pamit panjang. "Maaf, Bu. Saya nggak sanggup lagi," katanya singkat, lalu berjalan cepat ke arah gang tanpa menoleh. Bu Sulasih hanya berdiri di ambang pintu, memegang sisi dinding, tubuhnya goyah. Suaranya nyaris tak keluar, hanya menganga kecil seperti orang lupa cara bicara. Sejak malam Kevin menghilang dalam reruntuhan tembok dapur, lidahnya seolah membeku. Warga sudah jarang lewat di depan rumah itu. Bahkan anak-anak pun tak lagi bermain di halaman depan yang dulu ramai. Di tempat lain, pada waktu yang hampir bersamaan, Salwa duduk di samping tempat tidur kecil Nadine, menyusui anaknya sambil memandangi wajah mungil itu. Tangisnya tak terdengar, tapi matanya basah. Ia ingat Kevin, adik yang dulu cerewet, yang suka mengganggunya tapi juga sering menyelipkan permen ke sakunya saat pulang kerja. Kini, wajah Kevin hanya tersisa dalam ingatan, bersama rasa sesak karena Salwa tahu, ibunya sendiri yang mengantar Kevin ke ujung hidup. Tapi Salwa tidak bicara banyak soal itu. Ia tidak menuding. Ia tidak menyumpahi. Ia hanya memeluk Nadine lebih erat, seolah tak ingin kehilangan lagi. Ilham duduk di ruang depan rumah sewa mereka yang sempit tapi cukup hangat. Ia baru saja selesai memperbaiki rice cooker milik tetangga. Satu persatu pelanggan mulai mengenal namanya lagi. Bukan dari gosip, tapi dari kerja yang tulus. Ia tak pernah menyebut masa lalunya pada siapapun. Tak pernah ada nama Bu Sulasih yang keluar dari bibirnya. Tidak juga kisah tentang rumah besar dan tamparan hinaan. Ia memilih diam, bukan karena takut, tapi karena luka yang terlalu dalam sudah tidak bisa dibalas dengan kata-kata. Ia tahu, balasan tidak selalu harus datang dari tangan. Sementara itu, di rumah yang semakin sepi, Bu Sulasih terkurung dalam kesunyian yang ia buat sendiri. Setelah ditinggal Mbak Ririn, ia tak lagi punya teman bicara. Ia berjalan terseok dari kamar ke ruang makan, kadang duduk di lantai, kadang menangis di sudut dapur. Ia menulis nama Kevin di tembok kamar dengan tangan gemetar, berulang kali, sampai dinding itu dipenuhi tulisan yang tak rapi. Di ruang tengah, sajadah milik Kevin masih terlipat rapi, tapi debunya menebal. Tidak ada yang berani menyentuh. Sore itu, ia mencoba menyalakan kompor. Ingin membuat teh, tapi tangannya gemetar, dan ingatannya tak lagi kuat.
Api menyala, air dibiarkan mendidih, lalu lupa dimatikan. Tak butuh lama, api menjalar ke tirai yang menggantung di dekatnya. Asap mengepul, lalu lidah api menjalar ke dinding kayu dapur yang sudah lapuk. Warga mencium bau terbakar dari luar. Teriakan muncul. Beberapa berlarian membawa ember, memecah kaca jendela dapur, dan menggotong tubuh Bu Sulasi yang terduduk diam di kursi makan. Ia tak berteriak, tak menangis, hanya menatap api seperti sedang menatap wajah anaknya sendiri. Sebagian dapur hangus. Bau arang dan jelaga menetap di dinding. Api berhasil dipadamkan, tapi tidak dengan kehancuran yang sudah tinggal di dalam rumah itu. Sejak hari itu, Bu Sulasi tak lagi keluar rumah. Ia mengurung diri di kursi rotan tua yang diletakkan menghadap ke arah dapur. Setiap hari, dari pagi hingga malam, ia hanya duduk diam, tangan memeluk lutut, mata menatap ke arah tembok gosong. Tak ada yang tahu apa yang ia lihat. Kadang ia tersenyum kecil, kadang menangis tanpa suara. Tapi tidak pernah ada yang masuk untuk bertanya. Dari luar pagar, tetangga hanya mengintip. Anak-anak dilarang mendekat. Bahkan tukang sayur yang lewat memilih mempercepat langkah saat melewati rumah itu. Dan di dalam, hanya suara jam tua yang berdetak pelan di ruang tamu, satu-satunya suara yang masih mengingatkan bahwa waktu belum benar-benar berhenti di tempat itu. Sedangkan Ilham, dalam diamnya, tetap bekerja, tetap hidup. Tapi sesekali, saat ia duduk di teras rumah kontrakannya dan memandangi langit sore, hatinya masih menyimpan sisa-sisa luka yang belum sepenuhnya sembuh. Bukan karena ia dendam, tapi karena ia tahu, beberapa luka tidak perlu disembuhkan, cukup diterima. Sebab ada yang lebih sakit dari disakiti, yaitu tahu bahwa mereka yang menyakiti telah hancur oleh tangan mereka sendiri. Dan sore itu, angin meniup perlahan membawa aroma gosong dari kejauhan. Sore yang berlalu di depan rumah sewa Ilham selalu sama. Nadine tertawa di halaman kecil. Salwa duduk di teras sambil menatap wajah anaknya dengan pandangan penuh syukur dan luka yang belum sepenuhnya reda. Di belakang mereka, kehidupan terus berjalan. Ilham masih setia dengan obeng dan kabelnya, memperbaiki barang satu persatu dengan ketekunan yang tak pernah berubah. Tapi dalam diam itu, masih ada ruang di hati mereka yang tak bisa ditempati siapapun. Ruang yang bernama Kevin, yang lenyap bukan karena usia, tapi karena kebencian seorang ibu yang memilih membunuh dengan doa. Salwa sesekali menatap ke kejauhan, ke arah kota yang dulu mereka tinggalkan. Ia tidak pernah benar-benar membenci ibunya, tapi tak bisa juga memaafkan. Ia sering membayangkan bagaimana jika waktu bisa diputar. Apakah Kevin masih hidup? Apakah rumah itu masih penuh tawa? Tapi jawabannya selalu sama, tidak. Karena dendam yang ditanam tidak tumbuh menjadi maaf, tapi menjadi makam. Dan di rumah itu, satu demi satu suara kehidupan berhenti. Bahkan suara napas pun enggan tinggal lama. Sudut pandang beralih. Di rumah tua yang masih berdiri di ujung gang yang mulai berlumut, tak ada suara selain jam tua yang berdetak. Pintu kayu lapuk, jendela yang retak, dan dinding yang masih menghitam karena sisa kebakaran menjadi saksi waktu yang diam. Tapi setiap azan maghrib terdengar dari surau kecil di ujung jalan, warga sekitar menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Bukan karena dingin, tapi karena tangis. Suara lirih yang muncul entah dari mana, sering bersahutan dengan gemetar lafaz doa lalu hilang begitu saja, seperti bisikan dari ruang yang tak terlihat. Beberapa pemuda pernah iseng, mencoba mengintip lewat celah dinding yang rapuh. Mereka mengaku melihat bayangan laki-laki duduk di dapur, punggungnya membungkuk, dan tangannya menggenggam sajadah kecil yang sudah robek di salah satu ujungnya. Tak ada wajah, tak ada suara. Hanya diam dan tubuh yang tak bergerak, seolah menunggu waktu untuk ditutup selamanya. Hari itu, pagi yang biasa. Tukang sayur lewat seperti biasa, tapi tak ada satupun gerakan dari rumah besar itu. 2 hari berlalu, dan bau tak sedap mulai tercium dari balik pintu depan. Warga akhirnya masuk paksa, dengan waspada dan ragu. Di ruang tengah, di kursi rotan yang sudah reyot, tubuh Bu Sulasi duduk membeku. Matanya terbuka lebar, menatap ke arah dapur yang dulu menimpa Kevin. Bibirnya kaku, dan tangannya dingin menggenggam sehelai kain tua berwarna merah. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tidak ada luka. Hanya kematian yang diam, seperti datang perlahan tanpa menyentuh, tapi menyelesaikan. Di tembok dapur yang menghitam, tepat di sisi kanan lemari bekas yang gosong,
tertulis samar-samar dengan bekas jari yang seperti membekas dalam jelaga. Yang kau tumbalkan, bukan dia yang mati, tapi engkau yang kehilangan segalanya. Tak ada yang tahu siapa yang menulis. Tak ada yang tahu kapan kata-kata itu muncul. Tapi sejak hari itu, rumah itu ditutup. Tak lagi ditempati, tak lagi disinggahi. Bahkan pejabat desa pun menolak menjualnya. Mereka bilang, ada yang masih tinggal di sana. Bukan tubuh, tapi dosa yang belum pergi. Beberapa bulan setelahnya, di acara pengajian ibu-ibu lingkungan tempat Ilham kini tinggal, Salwa diminta berbicara. Ia berdiri pelan, membawa Nadine yang tertidur di gendongannya. Suaranya rendah, tapi tajam. Dulu aku punya adik, namanya Kevin. Dia orang baik, tapi tak sempat jadi dewasa. Karena ibuku lebih memilih dendam daripada doa. Tak ada isap, tak ada teriakan. Hanya keheningan yang menggantung lama, dan beberapa mata yang basah tapi tak tahu harus berkata apa. Ilham duduk di samping, menunduk. Nadine menggeliat kecil, dan tangan mungilnya menyentuh pipi Ilham. Dalam hati, ia tahu, ini bukan kemenangan. Tapi inilah keadilan yang diam. Yang tak diucap, tak dituntut, tapi datang seperti azan maghrib, tepat waktu, tanpa pernah tertunda. Dan saat langit sore berubah jingga, bayangan rumah besar itu seolah muncul kembali dalam ingatan mereka. Tapi kali ini, tak ada dendam yang menempel. Hanya sunyi, dan kebenaran bahwa azab tak pernah salah alamat. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sajikan bukan hanya jadi tontonan, tapi juga jadi renungan dan pelajaran hidup. Karena dalam setiap air mata, selalu ada arti. Dan dalam setiap luka, selalu ada jalan menuju sembuh. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, komentar, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang menyentuh hati dan membuka mata. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.